Ya, ini sebetulnya saya ini ada istilahnya mungkin ingin curhat gitu ya mengenai pembelajaran di kelas selama saya mengajar anak-anak gitu ya, terutama di sini untuk anak yang kelas 12 TKJ. Kan Bu Rani sendiri pun tahu gitu ya, kalau kelas 12 TKJ itu kan mayoritasnya laki-laki ya, yang bisa dibilang kebanyakan gitu ya, anak itu lebih cenderung kurang aktif ya. Atau bisa dalam artian juga mungkin motivasinya di sini masih kurang. Dalam segi motivasi berarti ya. Motivasi untuk belajarnya, karena saya kan ngajarnya matematika nih Bu ya. Kalau pesan di anak tuh kan matematika itu sulit. Nah benar, sulit kata anak-anak itu ya, susah gitu. Jadi saya ingin merubah mindset anak-anak itu gitu ya. Dari mana dulu? Ya mungkin dari motivasi dulu gitu ya. Bagaimana caranya nih anak supaya termotivasi gitu. Berarti ini pertemuan saat ini Bu Siska itu tujuannya adalah ingin meningkatkan motivasi belajar siswa gitu ya, untuk yang kelas 12 TKJ. Ingin meningkatkan motivasi belajar siswa ya. Lewat apa nih? Apa punya strategi atau apa nih kira-kira? Untuk strategi atau misalnya di atau sini punya langkah ide yang yang kira-kira gitu untuk mendobrak meningkatkan motivasinya, kira-kira terpikirkan nggak ada ide apa gitu? Ya kalau semisal untuk anak-anak zaman sekarang ya, kalau sekarang kan bisa dibilang generasi Z gitu kan ya. Nah, sekarang tuh kan anak lebih cenderung asik ke gadget ya. Betul. Ke gadget gitu. Karena kalau saya perhatikan itu sehari-hari saya misalnya ngajar ke kelas, anak itu lebih tertarik main handphone. Di handphonenya sendiri ya. Betul. sama di kelas. Sama kan ya. Bisa dibilang seperti itulah gitu ya. Makanya di sini saya berpikir tidak ada salahnya apabila misalnya dalam pembelajaran di sini gitu kita untuk mengembangkan atau memacu anak supaya mau belajar itu kita menggunakan media pembelajaran itu menggunakan handphone. Ya. Bagaimana mungkin? Ya, jadi menggunakan media sekitar mereka sendiri gitu ya, betul, memanfaatkan ya. Betul. Memanfaatkan aset yang ada dari mereka dengan tujuan itu memotivasi diri mereka sendiri begitu ya. Nah harapan saya seperti itu gitu ya, untuk saat ini kepikiran untuk memotivasi anak supaya mau belajar gitu ya. Yaitu kita dekati anak dulu, karena memang dalam pembelajaran itu kita tidak bisa memaksakan anak. Nah, supaya bagaimana caranya kita ini bisa mengajak anak untuk mau belajar. Kita berarti kan harus dekat dulu dengan anak. Berarti membuat menyenangkan terlebih dahulu ya kelasnya ya. Betul. Bagaimana supaya kita dekat dengan anak? Lihatlah kondisi anak di kelas seperti apa. Ya, kebiasaan anak di kelas seperti apa. Sekarang kebiasaannya mereka menggunakan gadget ketika di kelas. Nah, kenapa tidak gitu kan, ketika pembelajaran kita menggunakan itu ya. Kira-kira dengan tadi Bu Siska sendiri sudah ada gambaran ya. Ini mungkin salah satu solusi pertama. Ada solusi lain nggak kira-kira selain dengan media pembelajarannya? Ya mungkin juga karena selama ini kan anak itu terfokusnya untuk belajar itu di kelas, ya mungkin agak bosan juga Bu ya kalau misalnya anak terus-terusan itu kan belajar di kelas. Kenapa tidak juga kita menggunakan fasilitas yang lain gitu ya? Kalau memungkinkan di luar kelas. Gitu. Jadi pindah ruangan ya, pindah suasana gitu bisa ya. Seperti itu ya, untuk mengubah suasana anak supaya mungkin lebih terbuka gitu kan pemikiran anaknya. Atau misalnya bisa juga kan di bawah kita punya banyak lab di sini. Ada kurang lebih kan 8 ya kita punya lab. Bisa juga kita gunakan itu laboratorium sebagai sarana untuk anak untuk bisa belajar di situ gitu. Kan di situ juga ada fasilitas komputernya, bisa dimanfaatkan oleh anak selain mereka menggunakan handphonenya sendiri gitu. Jadi area pengembangannya itu pada media pembelajaran, gadgetnya, betul ya? Betul. Kemudian sekarang area lokasinya akan dipindah begitu ya? Iya. Manfaatkan yang ada lah ya. Yang ada, kita kan banyak fasilitas tuh. Ya. Kenapa tidak itu kan kita pinjam lab lah ya. Gitu. Siap. Menggunakan itu. Kemudian kan kalau dilihat dari pembelajaran biasa yang sudah saya sendiri lakukan gitu kan kalau di kelas, biasanya anak itu kebiasaan sehari-hari itu kan kita suapi. Betul nggak? Betul. Iya, anak-anak tuh cenderung lebih kurang antusias gitu untuk mencari bahan
atau informasi secara mandiri. Jadi mereka itu kita suapin gitu. Dari mana? Ya yang saya punya selama ini berarti dari apa ya? Dari media sumbernya ya. Buku ya, media cetak gitu ya. Betul, kayak gitu. Oke. Jadi, nah ternyata Bu Siska juga tujuan tadi pengen meningkatkan motivasi, Bu Siska juga sudah membuat solusi sendiri ternyata nih ya. Iya, saya pikir kalau misalnya ini saya bicarakan dengan Bu Rani gitu ya, kalau misalnya saya punya pemikiran seperti itu bagaimana nih kira-kira gitu ya untuk pembelajaran matematika gitu. Bagus juga Bu idenya. Kira-kira untuk melaksanakan tadi ya gambaran yang tadi, solusi tadi, Ibu kira-kira mau menggandeng siapa nih kira-kira, atau siapa yang bisa dilibatkan untuk kegiatan ini? Yang bisa dilibatkan mungkin untuk guru kan? Siapapun, Bu Siska kira-kira yang bisa terpikir untuk melaksanakan kegiatan ini, Bu Siska bisa menggandeng siapa gitu? Dari mulai prepare mungkin sampai nanti selesainya gitu ya, atau dalam prosesnya Bu Siska melibatkan siapa kira-kira? Iya. Kalau untuk pembelajaran yang seperti saya harapkan seperti ini gitu, tentunya ini saya tidak bisa bekerja sendiri gitu kan ya. Pastinya saya ini jadi nanti untuk penilaian juga kan, penilaian yang saya harapkan nanti akan seperti apa hasil daripada mungkin pembelajaran saya ini yang ingin ada perubahan ini gitu ya. Tentunya kan harus ada yang menilai gitu, menilai saya sendiri gitu kan. Nah yang menilai saya sendiri kan nggak bisa saya sendiri gitu, tentunya harus ada orang yang dari luar gitu. Apakah itu misalnya dari guru mata pelajaran yang sama gitu ya, dari matematika, atau misalnya dari guru mata pelajaran yang seperti Bu Rani sendiri gitu kan. Saat ini ya, berarti yang saat ini saya ajak bicara di sini Bu Rani, artinya mungkin saya di sini memberikan kepercayaan, ini kira-kira Bu Rani ini pasti bagus nih. Kalau misalnya saya ajak ngobrol, banyak masukan-masukan yang akan saya dapatkan begitu gitu ya. Berarti rekan sejawatnya bisa matematika ya. Kemudian saya sebagai lintasnya begitu ya. Terus siapa lagi kira-kira dalam proses pelaksanaannya? Ya tentunya siswa juga harus. Siswa ya. Betul, siswa akan dilibatkan. Betul. Karena ini strateginya siswa. Iya. Strateginya bagaimana nih kira-kira melibatkan siswa? Kalau untuk melibatkan siswa di sini kan karena mungkin akan menggunakan media ya Bu ya, media pembelajaran. Nah di sini kan nanti strateginya kalau menggunakan media itu kan yang saya akan lakukan ketika nanti pembelajaran. Yang pertama itu saya akan membuat bahan ajar sendiri Bu. Ya, bahan ajar sendiri yang akan diberikan ke anak itu sebagai salah satu, bukan satu-satunya. Nah, sebagai salah satu sumber informasi yang bisa mereka dapatkan. Karena saya juga akan memberikan kesempatan ke anak-anak untuk mencari sumber dari hal-hal yang lain. Apakah itu dari YouTube gitu ya. Berarti materinya udah berdiferensiasi ya. Iya, betul. Jadi nggak satu sumber tapi sumber yang lain ya, sesuai dengan kebutuhan anak. Betul. Saya akan memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada anak untuk mencari informasi tambahan di luar daripada materi yang saya sampaikan atau yang saya berikan ke anak lewat bahan ajar tersebut gitu. Kemudian nanti juga akan ada lembar kerja siswa atau lembar kerja peserta didik berupa LKPD ya. LKPD tersebut bisa dalam bentuk elektronik ya, yang mungkin bisa juga saya berikan ke anak, di-share lewat grup WhatsApp gitu ya, atau bisa juga nanti dalam bentuk hard copy-nya gitu ya, untuk diisi oleh anak. Dan saya juga kepikiran begini Bu. Kenapa tuh? Nanti itu ketika misalnya saya membuat LKPD itu untuk anak-anak, saya mencoba itu ya, kan ini nanti LKPD tersebut akan dikerjakan secara berkelompok ya. Rencananya seperti itu. Rencananya strateginya per kelompok ya. Rencananya nanti anak itu akan dibuat kelompok, tapi kelompok ini harus heterogen Bu. Heterogen, maksudnya apa tuh? Maksudnya heterogen di sini anaknya itu dari berbagai heterogen tuh. Berbagai macam anak dengan kemampuan levelnya. Gitu. Jadi kan ada yang levelnya sudah lumayan tinggi, ada yang sedang, ada yang memang lambat gitu ya. Nah itu jadi dalam satu kelompok itu jadi nanti digabung anak-anak tersebut ya. Jadi nanti kalau ketika ada anak yang memang terlambat gitu ya, nah ini nanti bisa dengan memanfaatkan media tutor sebaya. Jadi nanti ada tutor sebaya ya. Jadi nanti kan kalau tutor sebaya ini kan anak lebih leluasa ya nanyanya ketimbang ke kita kan. Kadang anak kalau nanya ke kita malu loh Bu. Benar nggak? Kadang ini kita nggak ngerti tapi mau nanya juga anak kadang-kadang malu gitu ya, mau angkat tangan aja kan malu. Nah kalau misalnya di kelompok tersebut ada yang lebih unggul, otomatis anak ini kan mau untuk bertanya gitu ya. Nah kemudian kita coba juga kasih pengertian ke anak-anak yang memang lebih paham
daripada yang lainnya, mereka juga jangan pelit-pelit ilmu lah gitu ya. Nah, mereka juga harus berbagi gitu ke teman-temannya. Nah, mungkin itu menarik sekali Bu Sis. Ternyata mudah-mudahan ya Bu ya, dari tadi tadi tujuannya adalah untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian area pengembangannya ada pada media pembelajaran, ya. Kemudian di gadgetnya, kemudian di ruangan ya, nih. Ruang-ruang pembelajarannya kita ya istilahnya ada bedain lah ya, gitu ya, tidak seperti biasa di kelas. Oke. Kemudian strateginya ini menarik ya. Kalau tadi berarti ada LKPD dan seterusnya, ini Ibu menggunakan PJBL? Iya Bu, saya rencananya seperti itu. Kalau misalnya di kelas 12 TKJ kan kesannya anak-anak ini kental dengan yang namanya komputer, dengan yang namanya digital. Mereka sudah istilahnya mungkin sudah paham lah gitu ke arah sana. Tapi memang mungkin tidak semuanya anak tahu gitu ya. Terutama kalau misalnya di sini saya berencana ingin menggunakan model PJBL, artinya ada project yang harus mereka kerjakan atau harus mereka lakukan. Otomatis di sini mereka harus membuat sesuatu produk. Sudah terpikirkan produknya kira-kira? Nah, untuk produknya saya kan sekarang materi yang akan saya sampaikan itu kan materinya tentang ini ya, tentang peluang. Untuk materi minggu depan ini materinya yaitu tentang kombinasi. Nah, ini yang akan saya sampaikan ke anak-anak, untuk materi kombinasi. Saya rasa kalau dikaitkan dengan materi kombinasi ini, kalau untuk proyeknya yang berhubungan dengan teknologi gitu ya, saya lebih tertarik anak-anak ini membuat poster, Bu. Poster Digital ya, bukan poster yang dibuat di karton, bukan. Karena kita kan kaitannya dengan digital ya, dengan digital. Makanya kita manfaatkan, apakah itu perangkatnya bisa handphone yang mereka miliki masing-masing, apakah misalnya bisa dengan menggunakan komputer yang ada di laboratorium gitu ya sama anak-anak. Makanya saya kepikiran membuat poster. Tapi untuk membuat poster ini kan kita mau melihat adanya gitu ya, bukan persaingan sih, adanya mungkin kreativitas ya, kreativitas siswa gitu. Makanya di sini masalah yang akan saya berikan ke anak-anak untuk setiap kelompoknya itu nanti akan berbeda. Jadi nanti critical thinkingnya di situ. Betul. Ya. Nah, di situ kreativitas, critical thinkingnya juga berjalan. Kemudian nanti gotong royongnya juga anak terlihat bagaimana ketika bekerja di dalam kelompoknya gitu ya. Menarik sekali Bu. Menarik sekali nih kegiatan yang tadinya Bu Siska mungkin masih remang-remang gitu ya. Tapi kalau melihat penjabaran ini, saya tertarik nih nanti ya. Mudah-mudahan saya pun bisa ya. Kira-kira kapan kita akan ketemu untuk observasi ke kelas nih? Karena sehubungan yang sudah saya rencanakan gitu ya, mungkin bisa di minggu depan Bu. Karena sehubungan dengan materi yang kombinasi nih ya, materi yang tadi saya akan sampaikan itu mungkin nanti akan saya jadwalkan di hari Senin mungkin ya. Senin. Pokoknya berarti nanti kalau Bu Siska sudah ada jadwal ini kasih tahu saja berarti ya. Boleh Bu, boleh. Oke, menarik sekali Bu Siska. Ya, ini mudah-mudahan ini tujuan yang Bu Siska inginkan ini tercapai ya. Dan nanti kita lihat di kelas motivasinya terlihat dari apakah nanti dari hasil diskusinya ya, hasil dari presentasi mereka, komunikasinya ya. Mudah-mudahan tujuan yang ingin dicapai Bu Siska bisa terlaksana. Amin, amin. Itu ada harapan saya Bu untuk dan saat nanti ini bisa sharing ke yang lain ya Bu Siska betul, ya. Betul Bu. Harapan saya seperti itu saat ini sampai selanjutnya gitu ya, untuk nanti kelas-kelas yang lain juga saya juga pengennya seperti itu. Baik Bu Siska. Ini sudah saya rangkum ya apa kebutuhan Bu Siska untuk nanti kita ketemu lagi di minggu depan. Apakah ada hal lain yang sekiranya? Untuk saat cukup ini dulu. Mungkin cukup dulu Bu. Yang nanti lain waktu saya mau mungkin bicara lagi sama coaching lagi ya. Coaching lagi tuh benar. Siap, nanti after observasi kita akan coaching kembali apa yang dirasakan Ibu, bagaimana di kelas dan bagaimana nanti mungkin sama Bu siapa yang matematika? Bu Yayu ya? Mungkin Bu Yayu, betul. Bu Yayu ya, berarti kita berdua ya. Iya. Baik. Oke Ibu, kalau seperti itu kita persiapkan saja Bu Siska, nanti Bu Siska persiapkan, nanti pun saya akan menyiapkan waktu, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan. Ya Bu, mudah-mudahan apa yang saya harapkan dan saya bayangkan pada saat ini gitu ya,
ini bisa terwujud ya. Amin amin. Ya, anak-anak bisa lebih termotivasi lagi nanti untuk belajar ke depan. Amin. Oke. Terima kasih banyak Bu. Oke, sama-sama. Mohon maaf nih saya sudah mengganggu. Tidak apa-apa Bu kegiatan Siska. hari ini. Iya, sama-sama kita saling membantu. Ya, siap. Makasih. Terima kasih banyak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motivasi lebih baik. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar untuk hari ini? Alhamdulillah baik, semuanya sehat ya. Iya. Sebelumnya tolong cek dulu di ruangannya, di sampingnya, di depan dan di belakang adakah sampah. Cek kerapihan bajunya. Sudah rapi. Langkah baiknya sebelum kita melanjutkan kegiatan kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, berdoa bersama-sama supaya senantiasa dalam pembelajaran hari ini kita diberikan perlindungan. Perhatian. Siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum dilanjutkan kita cek kehadirannya terlebih dahulu ya. Ya, yang pertama Amar Ahmed hadir. Anissa Mursa Fitri. Nah tentunya dalam materi ini nanti kita akan mempunyai tujuan. Jelas nggak? Ya, kita belajar di kelas harus punya tujuan. Tujuannya apa? Yang pertama, jelas kalau misalnya di sini materinya tentang permutasi, ya. Yang pertama di sini kita harus memahami dulu konsepnya, konsep dari permutasi tersebut. Untuk kita mencapai tujuan ini, tentunya di sini harus ada model yang akan kita terapkan dalam pembelajaran hari ini. Dalam artian di sini pembelajaran itu harus berpusatnya ke siswa, ke kalian, gitu ya. Nah kemudian ada lagi metode. Metode ini kita menggunakan karena di sini ini ada yang namanya diskusi kelompok. Jadi di sini kita mengupayakan yang namanya tutor sebaya. Aspek-aspek yang dinilai dalam pembelajaran ini yang pertama adalah aspek sikap, kemudian yang kedua adalah aspek keterampilan, kemudian yang ketiga adalah aspek pengetahuan. Buat penyegaran biar kita lebih semangat. Ibu minta untuk berdiri semuanya. Siap semuanya? Siap. Ya. Peraturannya seperti ini. Ketika misalnya ibu bilang SMK, kalian jawab bisa seperti ini. Simbolnya seperti ini, jawab bisa ya. Kemudian yang kedua, ibu juga nanti bilang SMK, kalian jawab hebat. Seperti ini. Ini ya. SMK Bisa. SMK Hebat. Magnis Bisa hebat. Menulis yuk. Baik, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa nih pada pertemuan pertama pada materi peluang ini? Siapa? Reki, gimana Ki? Sebelumnya membahas tentang kaidah penjajahan, Ya, kaidah penjajahan dalam hal materi apa yang dipelajarinya? aturan penjumlahan dan perkalian. Aturan penjumlahan dan aturan Perkalian. perkalian. Coba Ki, kira-kira jelaskan apa itu aturan penjumlahan? Aturan penjumlahan yaitu aturan yang digunakan untuk beberapa kejadian di mana tidak bisa dilakukan secara sekaligus atau dapat berupa pilihan. Oh iya. Nah itu adalah pengertian daripada aturan penjumlahan. Kira-kira apa sih di sini gitu ya? Untuk materi dasarnya, coba kita lihat di sini. Di sini tentunya kalau misalnya kita mau mencapai tujuan yang kita inginkan, tadi kita bisa memahami konsep, kemudian kita bisa apa lagi? Memecahkan masalah ya, kemudian desain daripada penyelesaian masalah, kemudian nanti di akhir akan mempresentasikan. Tentunya di sini kita harus belajar secara sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya konsep yang kita miliki itu nanti dalam penyelesaian soal bisa secara maksimal kita dapatkan. Apakah materi permutasi ini sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari?
Kira-kira bermanfaat nggak sih? Bermanfaat ya, bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatnya apa saja kira-kira? Ada berapa masalah barusan? Ada 3 masalah, ya, masalah yang berbeda. Masalah yang pertama tadi adalah tentang pemilihan ketua kelas. Tadi ada berapa orang? Ada 4 orang akan dipilih ketua. 3 orang sebagai pengurus ya. Itu ada ketua, bendahara. 3 orang yang pertama, kelompok pertama adalah Amar, kemudian Ardi, kelompok pertama ya. Yang ketiganya adalah Indri Anggraini, kemudian Vanessa dan Siva ya. Silakan itu nanti untuk aktivitas 1 diselesaikan oleh kelompok 1. Kelompok 2 menyelesaikan masalah yang kedua ini ya, masalah 2 ya. Terus tina eta rumus nate P K sama dengan M per N kurangi K kan N nanti 7 per N per K min K jadi kan 7 min 3 kan 4 jadi di 7 nanti K kalau dia kali 5 kali 4 kali 2 kali 4 kali hiji Waktu kita untuk mendesain proyek ya sampai nanti kita presentasi itu waktunya hanya 60 menit saja. Nah berarti kan harus dibagi-bagi tuh antara mendesain dengan presentasi. Berhubung kita ada 4 kelompok, nanti tidak mungkin waktunya untuk presentasi hanya sebentar. Kita sepakati nanti mau berapa menit untuk mendesainnya saja. Kira-kira berapa menit? 30 menit. Kita sepakati dulu ya. Kita sepakati sampai dengan mendesain, sampai selesai mendesainnya. Sampai selesai mendesain itu waktunya 30 menit cukup ya? Cukup ya, karena nanti sisanya 30 menit untuk presentasi masing-masing kelompok. Nah nanti yang 30 menit itu pada kegiatan, disitu kan menyusun jadwal tuh, ada jadwal kegiatannya apa saja, harus dibagi-bagi sehingga waktunya totalnya 30 menit. Sekarang kan kita baru menyusun jadwalnya nih ya. Menyusun jadwal dalam artian nanti kegiatannya ketika kita mau mendesain proyek tersebut harus apa dulu nih langkah-langkahnya, tahapan-tahapannya harus ada apa dulu. Silakan ya, lanjutkan ya. Nanti sepakat tidak gambarnya seperti itu. Kemudian gambarnya juga huruf-hurufnya ya. Ayo. Nanti sambil diliatin juga ke yang lain. Ikam, pilih template masih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan presentasi. Yang pertama, kita akan menjelaskan cara pembuatan rencana yang didiskusikan. Jenis kegiatan pembuatan rencana penyelesaian poster digital menggunakan aplikasi Canva dengan handphone, template berwarna hijau dan putih, font pemberitahuan berwarna hitam, tembok.
Alat yang digunakan, media, pensil dan pulpen, HP, dan aplikasinya. Tahapan dalam mendesain poster digital, kami membuka aplikasi Canva, kedua menambahkan judul, setelah itu menambahkan cara pengerjaan, menambahkan hasil dari pengerjaan, memilih template, dan memilih jenis font dan warna. Ya, gimana Rafli? Mohon maaf sebelumnya mau mengoreksi. Ya, untuk jawaban penyelesaian masalahnya itu kurang, tidak ada faktorialnya. coba yang tidak ada faktorialnya yang mana? Dari M dikurangi K tidak ada faktorialnya, dari 7 tidak ada faktorialnya, dari 7 dikurangi 3 juga tidak ada faktorialnya. Oh iya, gitu ya. Ya. Oke, terima kasih ya. Nah, di sini Ibu kasih tanggapan dulu ya dari semua kelompok 1, 2, 3, 4. Tadi masalah yang sudah disajikan dari kelompok 1, 2, 3, 4 ini masalah yang berbeda. Ya, ada yang sama betul. Dua kelompok tadi yang sama ya. Kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 3 ya? Kelompok 3. Masalah yang pertama tadi yang dimunculkan untuk kelompok 1 itu tentang permutasi dan unsur yang berbeda dengan masalah yaitu ada 7 laptop, kemudian akan disusun spesifikasinya mulai dari core i7, i5 dan i3. Oke, ya Ki. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari kegiatan pembelajaran hari ini yaitu pertama, kita bisa berdiskusi dan dalam pembuatan atau perencanaan sebuah poster. Yang pertama yaitu menyusun jadwal dalam kegiatan, terus yang kedua pembagian kelompok, menyusun tugas-tugas pada setiap anggota, dan selanjutnya yaitu perencanaan pembuatan posternya, baik itu dalam desain ataupun apa yang akan nanti dikerjakan. Yang terakhir yaitu pembuatan perencanaan presentasi, jadi presentasi apa yang akan kita sampaikan nanti dalam presentasi. Iya, betul ya, betul sekali. Setuju nggak? Setuju. Jadi pada kegiatan ini kita betul. Apa saja yang sudah dipelajari pada pembelajaran kali ini? Apa yang sudah dipelajari tadi dari awal sampai akhir? Ilmu apa? Ilmu baru. Ilmu permutasi yang bisa dikaitkan dengan teknologi. Betul nggak? Betul. Dalam hal apa? Bukan? Pembuatan poster. Untuk pertemuan berikutnya kita masih materinya tentang peluang, akan tetapi dengan sub yang berbeda, yaitu tentang kombinasi ya. Nah nanti pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang kombinasi. Tetap semangat untuk mencari ilmu, ya jangan pernah berhenti. Selama kita hidup ilmu itu akan kita butuhkan ya, karena itu akan sangat bermanfaat dan berguna dalam kehidupan kita nanti, gitu ya. Ibu ucapkan terima kasih banyak untuk semuanya ya untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Perhatian. Ya. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Siska, ketemu lagi ya. Setelah kemarin kita berbincang, Bu Siska ingin meningkatkan motivasi anak ya, siswa ya. Nah, kemarin kan kita sudah observasi, saya sudah observasi ketika Bu Siska di kelas, di lab ya, sesuai dengan yang kita laksanakan di praobservasi, apa yang Bu Siska ingin kembangkan, area pengembangannya. Nah, pertemuan kali ini yaitu tujuan dari pasca observasi ini khususnya
memberikan hasil analisis saya gitu ya, sekali observer bagaimana Bu Siska tujuannya ingin mengembangkan meningkatkan motivasi siswa, kemudian setelah melaksanakan pembelajaran di kelas dan ternyata hasilnya adalah ketika akan berbincang ya, jadi tujuannya adalah saya memberikan hasil analisis dari observasi di kelasnya Bu Siska gitu ya. Dan ternyata memang mungkin Bu Sis kemarin ketika pembelajaran banyak terlihat Bu Sis apa yang Bu Siska inginkan ya, tujuannya ingin ada pengembangan media, kemudian apalagi modelnya ada ya, bisa diungkap kembali Bu Sis pembelajaran dari yang sudah Bu Siska rasakan kemarin dari kan observasi Bu Siska agak blank dikit gitu ya. Terus kemarin pas pembelajaran observasi apa Bu Siska? Ini ya tadi saya mungkin di sini ketika kemarin pembelajaran di kelas itu kan kami beralasan dari latar belakang pembelajaran sebelumnya gitu kan ya. Kalau dilihat itu kan kebiasaan yang memang selama ini saya sendiri itu lakukan di kelas itu kan pembelajarannya konvensional, lebih banyak ke manualnya, betul, lebih banyak ke manualnya gitu. Jadi apa yang saya lihat hasilnya ternyata anaknya kurang gitu ya dari motivasinya kan mungkin bisa dibilang anak ini terkadang itu acuh tak acuh gitu ya dari sekian banyak siswa, karena memang di sini yang saya ambil itu kelasnya kelas jurusan PKJ ya, notabene-nya anak laki ya, super. Kebanyakan yang memang cuek lah gitu ya, pelajaran mungkin tidak hanya di matematika saja gitu kan, mungkin di pelajaran yang lain juga saya mungkin sama lah gitu ya. Nah sehingga saya berpikir waktu itu kan bagaimana kalau misalnya pembelajaran ini saya ubah dalam istilah di sini saya ini berkeinginan agar motivasi anak ini dalam pembelajaran matematika bisa lebih meningkat motivasi ya, betul, motivasi itu anaknya. Saya berpikir juga di sini apa yang bisa saya buat kan supaya anak di sini mau belajar, karena di sini hasil itu berkorelasi dengan motivasi ya, motivasi anak. Supaya anak ini mau belajar, apa yang harus saya munculkan ke anak? Yang jelas berarti di sini harus ada kemauan dari dalam diri saya sendiri dulu kan. Anak itu kan bagaimana kita, karena kita sebagai fasilitator di dalam kelas. Itu saya berpikir tidak saya coba kan bahan ajar saya buat sendiri sebagai medianya itu salah satunya. Bahan ajar bikin sendiri gitu ya. Bikin sendiri betul. Di situ kan di bahan ajar itu sudah tercantum ada persepsi ya. Sebelum ke materi kan ada persepsi dulu yang akan menggiring nanti ke materi yang akan disampaikan ke anak. Dan jelas itu kan ada persepsi, di situ kan ada materi yang akan dibahas pada pembelajaran hari itu apa saja materinya, termasuk dengan contoh-contohnya, gitu kan. Kemudian ada di sini ada soal di sini mungkin dalam bentuk LKPD ya, gambar pendidikan peserta didik. Jadi selain bahan ajar, materi, Bu Siska juga menyiapkan LKPD yang baru mungkin bagi ini ya, bagi Bu Siska sendiri baru gitu ya. Betul, ini adalah pengalaman baru dari bagi saya itu kan pembuatan LKPD. Karena saya juga melihat di internet itu kan gimana caranya membuat LKPD sendiri siswa. Ternyata itu sangat menarik kan. Kalau dilihat itu kan ada tampilan-tampilan gambar, ya warna-warna yang ini saya lihat kemarin ya. Dari situ kan bisa istilahnya anak kalau melihat dari tampilan bentuk gambar dan warna juga kan bisa lebih tertarik ya, ketimbang sekarang hanya memberikan soal catatan tulis saja yang ada di papan tulis. Jadi ini ya pembelajarannya langsung kepada kebutuhan murid juga ya. Jadi siswa sendiri dia langsung eye catching gitu ya. Nah kebetulan yang saya munculkan gitu dalam salah satu media yang LKPD ini itu soal yang saya munculkan atau yang saya berikan ke anak juga itu disesuaikan dengan jurusan. Udah berdiferensiasi
ada diferensiasinya di materi ya. Betul. Karena gini, materi yang saya munculkan itu, ini kan materi yang saya ambil itu tentang komutasi ya. Komutasi ini kan apa kaitannya dengan kehidupan sehari-hari gitu. Jadi tidak ada salahnya kalau misalnya materi yang ini gitu, saya ambil soal-soalnya itu yang berkaitan dengan jurusan KJ. Banyak kok gitu ya, yang tidak kita pikirkan sebelumnya, oh ternyata ini materi ini bisa muncul soal PKJ gitu ya. Hasilnya gimana tuh ketika memunculkan soal PKJ, anak-anak seperti apa? Iya, saya lihat antusias anak ketika misalnya materi ini saya berikan ke anak, ternyata mereka, oh begitu ya Bu, ternyata materi PKJ ini bisa juga ya disatukan dengan materi-materi dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Ada nyambungnya juga ya Bu, oh iya jelas saya bilang, itu ada nyambungnya juga gitu. Nah itu jadi dari situ, oh sekarang saya baru paham ternyata materi yang disampaikan oleh Ibu ini tentang komutasi dikaitkan dengan apa? Misalnya dengan apa tuh yang menurut di PKJ pembuatan jalur IP ya. Pembuatan jalur IP bisa bentuknya bisa kuring juga. Komutasi siklus. Jadi itu bisa dikaitkan dengan materi pengajiannya. Berarti area pengembangan yang kemarin kita diskusikan ternyata sudah ada materi yang dari mulai materi yang secara digital, kemudian lagi Kan bahan aja nih, saya sediakan kemarin dalam bentuk hard copy-nya, bisa akses lewat yang bahan ajar lainnya via WhatsApp group gitu ya kan. Kemudian tadi selain bahan ajar ada media ya. Tentunya juga selain itu kan karena kita ini pengembangan itu ketika awal pembelajaran kita selalu saya berdiskusi dengan anak ketika awal pelajaran baru, selalu berdiskusi dengan anak apa sih yang menjadi permasalahan anak ketika di kelas belajar matematika ya. Ternyata ketika saya tanya gitu kan, anak itu ada keinginan kalau pelajaran matematika itu tidak tok harus ada di kelas. Boleh tidak, kata anak itu ya, ketika misalnya pembelajaran itu nanti akan kita keluar dari kelas, apakah itu di alam terbuka ataukah di ruangan yang lain. ternyata ibu sudah bawa ya. Kemarin saya coba ya, anak ini saya coba bawa untuk ke ruangan yang lain dan saya bawa itu di laboratorium. Di badan komputer lah, secara langsung karena di situ kan ada jaringan-jaringan komputernya juga ya. Betul, ya anak kan secara tidak langsung bisa melihat gitu. Oh iya betul, ini kan ada jalur IP, IP-nya anak-anak sudah praktek langsung lah ya. Oh, gitu. Jadi dari situ IP address-nya bisa dilihat oleh anak, gitu ya. Oh iya ini ternyata bisa anak itu bisa diinformasikan di jalur yang komputer mana lagi, yang komputer yang mana lagi. Nah itu. Jadi tujuannya apa yang Siska inginkan sudah apakah sudah terasa sudah terasa ketika saya tanya apakah kalian tahu ini? Ya Bu, sekarang saya sudah memahami apa yang barusan Ibu jelaskan. Karena memang sebelumnya ini dalam kehidupan sehari-hari kalau misalnya dikaitkan dengan materi yang lain, ini contohnya. Nah, kalau dalam kajian seperti ini. Jadi kalau kalian lihat bagaimana perbandingan, oh iya betul. kalau itu untuk area pengembangan ya. Tapi kalau untuk strateginya kan Bu Siska kemarin pakai PJBL ya. PJBL. Kemudian strateginya menggunakan rekan sejawat ya, saya sebagai observer sama Bu Siska Ibu Yayu sebagai observer. Mau gitu. Sehingga kalau misalnya dibentuk diskusi kelompok gitu ya. Nah, anak kan bisa lebih leluasa kalau bertanya ke temannya. Nah, mungkin nanti kalau misalnya anaknya ini tidak tahu atau masih kurang paham, kan nanti rekannya lebih bisanya atau ada yang lebih istilahnya anaknya itu lebih percaya diri untuk bertanya, nah nanti bisa sampaikan ke saya gitu. Dan dari hasil kemarin pun apa yang diobrolkan tadi Bu Siska, saya lihat juga kemarin yang observasi hasilnya memang antusias sekali ya anak ketika dalam kelompok mereka terlibat langsung ya, ngobrol satu sama lain, ada yang tidak bisa kemudian dibantu sama temannya yang tadi itu bersebaya. Nah Bu Sis ini ya, kita akan ngobrol mengenai rencana di area pengembangan selanjutnya. Kira-kira
kira-kira Bu Siska apakah sudah merasa puaskah dengan strategi yang kemarin dipakai? Ataukah akan ada lagi pengembangan ke tahapan berikutnya, ke pembelajaran berikutnya? Oh, ada ya? Ya, jelas itu harus. Apa tuh? Kira-kira sudah terpikirkan belum? Ya kalau untuk pengembangan itu harus, menurut saya harus ada gitu. Karena gini, kalau misalnya kita melihat daripada materi yang kita berikan ke anak, itu kan tidak selamanya istilahnya ini cocok gitu ya dengan model dulu. Dengan model tidak semuanya cocok dengan model yang itu, dengan satu model. Bisa juga kan nanti untuk materi ini cocoknya dengan model yang lain, misalnya dengan PBL ya, problem based learning. Dan itu harapan saya ke depannya saya akan membuat pengembangan baru dari modelnya, kemudian dari medianya juga sama, dari medianya juga. Karena di sini untuk yang tadi itu kan medianya bahan ajar itu kan sudah menjadi rutinan saya. Kalau bahan ajar sudah hampir dari pas corona saya sudah membuat bahan ajar sendiri gitu. Kemudian kalau LKPD baru di tahun ini hampir berapa bulan ya, 7 bulan lah saya pakai LKPD. Nah untuk LKPD pun sama rencana saya ke depannya gitu ya. Kalau nanti untuk LKPD ini kan kalau LKPD yang digital biasa gitu ya, belum live worksheet ya. Nah ada apa juga saya nanti ke depannya pakai live worksheet, jadi anak bisa mengerjakan langsung di situ gitu kan. Jadi saat itu juga anak sudah terlihat ya. Kan sekarang kan generasi Z, anak-anak di kelas kan pakai handphone ya. Jadi ini pemanfaatan sumber daya juga nih. Betul. Jadi nanti anak itu kan bisa memanfaatkan gadgetnya ketika belajar dalam kelas itu, bisa mengerjakan LKPD-nya secara live gitu ya, pakai live worksheet. Kemudian media yang akan saya kembangkan juga di sini kan kalau misalnya di kelas harapan saya juga itu kan tidak terlalu monoton di papan tulis ya. Saya juga kan kita menggunakan PPT ya. Nah, PPT yang saya berikan selama ini kan PPT biasa ya. Nah, nanti kan sekarang jadi luar biasa nih. Jadi seperti apa nih? Nah, nanti kalau misalnya ke depannya harapan saya itu kan yang PPT ini online. Ya, jadi anak juga bisa mengakses PPT yang nanti akan saya berikan kapanpun gitu. Nah, ini saya coba kemarin itu sudah saya belajar ya, coba menggunakan yang PPT Crazy ya. Menarik sekali Bu Siska ya, dari pengembangan yang ingin direncanakan di pembelajaran berikutnya ya, yaitu dengan live worksheet, kemudian penambahannya dengan live worksheet, kemudian yang PPT online itu. Di sini kira-kira berapa persen Bu Siska mengajak anak itu terlibat dalam pembelajaran? Misalkan berarti full dong, karena mengerjakan secara live langsung di situ ya. Iya betul. Jadi student center itu fokus di situ ya. Iya betul. Jadi kan kalau untuk yang kayak diskusi kelompok saja itu kan ada beberapa soal yang saya berikan, akan tetapi soal tersebut tidak sama. Ya untuk setiap kelompoknya itu beda-beda. Jadi nanti Jadi satu kelompok dikasih masalah saja berbeda. Ya. Iya betul. Jadi tidak sama. Jadi ketika misalnya nanti setelah selesai anak mengerjakan tentang kerja tersebut kan ada presentasi nanti tuh ya, minimal kan kalau misalnya ada yang presentasi masing-masing kelompok, jadi dari setiap permasalahan itu anak-anak pasti tahu oh ini ya masalah yang ini penyelesaiannya seperti apa, nanti kelompok B masalahnya beda lagi, penyelesaiannya juga nanti akan seperti apa. Baik, menyenangkan sekali Bu Sis ya. Kemarin aja sudah menyenangkan ya saya di kelas, apalagi nanti perencanaannya akan bertambah lagi dengan beberapa pengembangan. Semoga pengembangan dan strategi yang tadi Bu Siska sudah sampaikan ya, saya ikut terlibat lagi nih nanti. Oh ya, itu sangat saya harapkan sekali ya. Berarti nanti pertemuan berikutnya kita ketemu lagi di observasi berikutnya ya. Iya betul. Karena saya butuh penilaian. Menarik sekali Bu, betul. Nanti kita ketemu lagi ya. Saling berbagi. Ya, mudah-mudahan nanti apa yang bisa Bu Siska rencanakan hari ini ya untuk nanti di pembelajaran setelah UTS ini berjalan, nanti kita lihat lagi hasilnya apakah peningkatannya memang seperti yang kemarin sangat terlihat ya, anak PKJ yang antusias sekali. Nah sekarang anak akuntansi bagaimana nih kira-kira? Baik, itu saja mungkin Ibu Siska untuk hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan saya pun terbawa ya pembelajaran yang Siska
sampaikan kepada anak bisa saya Saling berbagi dosa. mungkin itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak ya. Terima kasih Bu Siska ya. Sampai ketemu lagi nanti.